sampai gue dibilang apa ya, baper imam baper gitu iya, ya, anjir bukan Ini tuh anjir. maksud Yang baru-baru kan. Oke, malam ini bersama Bro Imam. Bro Imam bro. Sehat bro. Sehat. Anjay, sibuk kapan bro? WFO udah mulai 2 minggu kemarin. Terakhir minggu ini kelar, Senin gue WFH lagi di rumah. Tapi udah agak nggak terlalu sibuk-sibuk banget kan, masalahnya kan kita ada event nih bro. Sebenarnya kalau di e-commerce tuh sampai 12 coy. Masih ya. Masih kenceng Masih ya. juga Masih buat kenceng juga ya. buat upload lebih cepet, ubah harga segala macam. Cuman Iya. 1-2 minggu maksudnya di skip di weekend buat puncak sih bisa, masih bisa. Bisa ya. Ya mudah-mudahan aja sih semuanya bisa kebahagiaan nih coy. Secara kan bro ini produser acara-acara bro. Jadi Iya. kalau dia kagak main kita juga bingung deh acara-acara yang kemarin-kemarin. Nggak bakalan jalan. Gak bakalan jalan nih masalahnya nih. Udah gitu kan mepet juga nih pak waktu nih gimana nih pak buat event besok. Sekarang berapa sih? Sekarang tanggal 25 pak. 25. Sebulan lagi. Sebulan pak. Sebulan kurang 1 hari coy. Nah iya makanya itu dia buat preparean ini. Persiapan ada kali 50% kali. Nggak, sebenarnya kalau dari game segala macam 90% sebenarnya. 90% gitu. Sisanya 10% itu kayak persiapan buat alat-alatnya Oh, doang. teknikal. Teknikal ya. Kalau misalnya gamesnya sih udah valid lah, karena kemarin kan kita udah mulai meeting kan. Tinggal dirapin lagi aja, karena beberapa games untuk PIC-nya ternyata masih nggak tahu flow, bukan nggak tahu flow tapi ternyata flow-nya kayak gini, jadi mesti dirapin lagi. Iya, iya. Takutnya ada miss antara kita pada saat meeting sama pas di acara, ternyata flow-nya kayak gini jadi bentrok. Makanya kita bikin kemungkinan di next week kita bikinin rapatin lagi, pastiin lagi flow gamesnya kayak gimana, biar cara penyampaian ke pemain udah valid gitu, nggak ada perubahan segala macam. Berarti itu untuk event kedepannya berarti ya? Iya, buat besok. Tapi pak kalau buat kayak dulu kan ada kayak tema-temanya tuh pak, kayak DJ Award lah gini-gini. Nah ini yang gue masih bingung sekarang nih, ini belum ada kayak tema gitu loh pak. Iya. Kayak lu kemarin kan ngomongin cuma kuis, game. Nah ini nggak ada yang kayak apa sih, nggak benang merahnya itu loh. Kan Kayak- kalau yang pas tahun 90-an tuh 2014 ya? Ada. Nah, itu kan temanya Iya. kan? Kayak yang retro itu. Terus yang retro campur stand up itu tuh yang menurut gue, kalau gue kemarin gue mikirin cuma karena DJ Warno pecah, padahal yang itu juga lebih pecah loh pak. lagi, Malah retro main stand up keren semuanya itu jauh lebih ajib juga tuh. Kita selalu melupakan hal itu tuh sebenarnya menurut gue kalau gue bilang. Gara-gara award. Iya, gara-gara apa tuh sebenarnya mereka lupa tuh, padahal itu juga yang lebih Pecah juga. ger juga itu gue bilang. Iya makanya kalau sekarang. Mungkin karena sekarang kan kemarin udah award 2 kali, ternyata dari orang-orang yang lain tuh kayak nggak mau award lagi, takut bosen atau apa, dan ketahuan nih maunya ngapain lagi. Jadi kan sebenarnya biasanya kita bikin hal-hal baru gitu kan. Cuman memang tahun ini banyak problem juga. Iya sih. Minum. Minum Ini bukan bir ini ya, bukan bir ya. Sorry. Kabar pisang geser ini sama. bisa dibeli di kampung baru sih. Habis sih. Nonton. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi Iya. buat acara tahun depan sebenarnya refreshing doang sih, karena kita pertama nyari villa sulit. Iya. Nyari villa sulit, terus ternyata dapat villa yang sebenarnya bagus sebenarnya untuk kekeluargaan, karena ada satu ruangan yang gede banget dan itu bisa ngumpul bareng, jadi nggak ada yang sayang momen. Jadi momennya akan di situ terus, jadi nggak pecah. Bakal dapat. Cuman untuk beberapa acara mungkin agak sulit di situ karena jarak segala macam kan. Iya. Itu yang kepikiran. Jadi mungkin tahun ini karena masalah waktu juga,
buat refresh doang ya games-games kecil-kecilan dulu sih mungkin. Untuk saat ini dulu Untuk deh. saat ini Iya kemarin sempet gue juga berapa kali ngobrol sama lu juga kan masalah teknikal kan. Biasa kan gue suka ngeset tempat lah gitu. Karena gue nggak ikut kan. Nggak Nah tahu ini kan nggak kan. tahu gue nih mau bikin apaan nih Betul. gue mau bawa apaan nih gitu loh. Itu yang akhirnya jadi gimana nih. Tapi tahun lalu lu ikut gak sih yang survei yang puncak Bandi ya? Bukan. Sophia gue ikut Nah, kan iya. nah di situ Oh, kan iya. gue langsung nyeting pak nih gue maunya di sini Iya, di sini iya, di iya. sini nah gitu. Nah bagi gue yang selalu dukung technical support tata panggung sama lighting ya akhirnya jadi puyeng gue nih mau bikin apaan gue nih konsep kagak jelas bukan gak jelas sih cuman ya udahlah gue pikir ya mungkin ya tim yang lain lah yang udah bisa ngeliat ininya. Jadi kalau misalnya emang di sini plus minus ya tempatnya untuk family banget dapet banget, cuman untuk event-event gitu masih belum dapet karena celahnya belum dapet, jadi kayak Sofia kan turun dari tangga ini segala macam. Masih ini sih paling next year sih kita siapin buat yang matang lagi sih. Yang besar banget. Iya. Dan itu harus jauh-jauh hari sebenarnya sih, kayak 6 bulan sebelumnya lu udah tahu Iya, harus mau ngapain. Benar. Kayak yang di Jakarta aja kan udah dari Betul. setengah tahun aja tuh udah nyicil gitu. Betul. Event kayak gitu. Yang paling ribet lah kalau kayak soalnya emang faktor juga kita pandemi sih ya sebenarnya. Betul. Akhirnya jadinya nggak fokus banget nih mau jalan-jalan kemarin sempat bingung juga kan Pak ya. Villa juga terbatas, susah banget nyarinya, Nah, susah iya. banget itu bukannya apa ya? Bukan asal pilih atau iya, gimana ya. bukan Cuman- kita subjektif buat milih itu sebenarnya, kita juga udah rapat, bukannya nyari suara terbanyak untuk milih itu karena memang kondisinya villa di daerah situ udah banyak full juga dan harganya jauh lebih besar dibanding yang itu. Iya, Dan iya. itu sebenarnya lebih untung di kita karena fleksibel, lu bisa masuk kapan aja, lu bisa keluar kapan aja. Oh, iya, Di situ yang lumayan ini, jadi kita nggak perlu ribet. Ada nilai plusnya ya Pak ya. Betul. Benar sih. Yang penting mah bahagia udah sekarang dari ya. Masalahnya emang ribet juga sih nyari villa tuh paling puyeng dah gitu. Nah kalau kita bicara kayak tahun-tahun lalu nih Pak, kendala-kendalanya tahun-tahun lalu kita bikin acara tuh apa tuh Pak yang menurut lu paling puyeng lah tuh? Pertama kali yang awal pasti kita mulai Subandi ya? itu. Bukan ya? Gue malah kendalanya tuh ada pada saat Paling kita parah di itu. villa kita. Villa Itu yang keluarga. retro. Keluarga. Oh yang retro ya retro. Nah di situ kan kita udah fix pakai retro nih. Iya. Dan di saat gue mau ngelit buat ngegame sama bikin yel-yel itu, itu pada nggak mau tuh Pak tadinya. Apaan sih gitu-gitu. Tadi capek banget kita udah main kayak gini ternyata pada nggak mau. Capek banget. Terus sempet emosi juga tuh. Ya itu dia Pak, kadang Sempet emosi Pak. ya, Maksudnya emosi pasti tuh. ikutin lah. Selalu Maksudnya kita udah bingung itu ya. karena emang banyak kepala kan, banyak Jadi ide, ribet, banyak ya. iya, Ribet juga maunya emang. ini maunya itu segala macam. Iya. Cuman kan harus ada orang yang maksudnya yang ngeliderin nih dan harus mau diatur sebenarnya Iya. agar acara bisa berjalan jalan sesuai sama flow kita, skemanya kayak gimana. Nah pada saat itu sampai gue dibilang apa ya? Baper imam baper gitu, anjir. Bukan Maksud juga sih kita udah capek ya. Ada suka dukanya mati. Nah itu dia Pak, dari sisi Capek. produsernya yang benar-benar dia kan kasarnya nomor 1 Pak. Kita harus ngikutin dia. Secara kalau gue lighting, tata lampu atau lu bagian yang lain itu kan tetap ngelit ke dianya gitu. Iya itu yang kendala sih karena mengatur, apalagi kan di sana lebih tua daripada saya kan. Gimana saya caranya untuk mengatur mereka, makanya kadang butuh kayak Gojal atau Gopan yang dia yang depan nih, bang tolong ini bang tolong ini gitu. Mungkin ntar kalian bisa tanya-tanya sama Gojal sama Gopan deh masalah ini. Jadi emang yang lead saya, tapi butuh orang juga yang punya power buat ngatur-ngatur. Jadi nextnya juga sama tuh, buat ngumpulin orang, buat ini tugasnya adalah Bang Ijal atau Bang Ipan. Sering gak sih Pak kayak gitu Pak kalau dipikirin? Apa? Sering gak sih kayak gitu? Parah banyak. Kayak harus kayak gitu, habisnya gimana ya? Iya gimana?
bener juga nggak sih bisa. emang. Ya, kita kan receh juga maksudnya. Receh. Nggak bisa tiba-tiba ngatur, ayo ini. Ya, lu siapa sih? Gue lagi begini, ribet kan? Gitu kan. Lalu Zidane pakainya kurang masuk ke frame lu Pak. Dia kurang masuk ke frame lu dia. Berarti untuk kedepannya bakalan diatur lagi tuh ya untuk keluarga. Tapi pas lagi tahun besoknya berjalan lancar nggak? Oh berarti ada perubahan nih dari event sebelumnya gitu. Iya harusnya ada ya, harusnya ada. Mulai besok, mulai event besok sih kita meetingin lagi, maksudnya gimana cara ngumpulin orang di jam berapa, kayak gitu itu harus tahu karena nggak bisa lagi enak disuruh ngumpul. Kayak gitu malas juga kadang. Jadi untuk tahun ini sih harusnya udah bisa lebih lancar dibanding tahun sebelumnya ya. Lebih apresiasi lagi ya sebenarnya. Mantap juga sih emang. Kadang emang setiap tahun pasti ada kendala kan, pasti sih ada aja, cuman gitu kayak tim yang pas sore, wah lu sudah ngerjain ini belum kelihatan juga, masih belum rapi-rapi. Kadang musiknya di situ juga. Nah, sama emang kita tim tapi beda generasi nih. Nah, itu yang kadang nggak bisa dijadiin satu langsung gitu kan. Kita udah pakai yang ini, ternyata yang ini maunya kayak gini, kayak gini, kadang jadi bikin buyar kan. Nah, itu dia. Dan gitu ada yang kayak ya bukan otoriter sih, maksudnya kadang kayak orang-orang yang ngerasa pribadinya kan beda-beda gitu. Oh, maunya ini nih. Nah, kita kan harus melawan mereka dengan seperti itu kan agak sulit, Pak. Ya kan, ini kita harus butuh bantuan nih. Kayak bapak curhat. Nggak curhat kan? Kita perbedaan seperti itu kan suka ini juga Pak. Kayak bapak anak muda, saya juga kan ya lebih dari saya Pak. Saya kan harus gue mau kayak begini, bapak nggak terima, ya kan? Kan agak sulit Pak. Iya. Apalagi orang-orang yang jarang-jarang tahu perkembangan saat ini Pak, gitu loh. Ya kan, dia kan harus up to date lah perkembangan. Makanya kita bikin acaranya yang kekinian gitu loh. Itu sih yang paling inian. Intinya emang kita bikin gue lebih mikir untuk games yang relate sama anak muda dan relate sama orang tua. Jadi nggak bengong gitu. Misalnya satu generasi kita bikin yang, makanya rencananya kan nanti bikin ini kan berpacu dalam itu kan. Nah itu kan tadi mikir gimana? Gue mikirnya gini. Kalau kita ngikutin konsep yang berpacu dalam satu orang, takutnya yang ada genre yang berbeda, dia bengong. Maksudnya gue nggak mau sampai kayak gitu. Gue nggak mau sampai kayak gitu. Bukan kita berpatokan gitu, maksudnya punya ini sendiri ya. Tapi lu harus, ini kan keluarga setidaknya. Jadi lu harus tahu gimana solusinya agar games itu bisa jalan lancar dan semuanya relate. Dari misalnya dalam satu tim ada 3, setidaknya ada yang paham dangdut, ada yang paham lagu jadul, ada yang paham lagu zaman sekarang. Jadi itu akan seru sih menurut gua kalau kayak gitu. Jadi biar semuanya juga nyambung nih. Kasihan nih yang tua nggak tahu apa-apaan nih, yang muda nggak tahu yang jadul. Betul. Iya sebenarnya emang. Kita harus mikir jauh ke depan, bukan sosokan ya, maksudnya. Kayaknya ini lebih baik kayak gini deh dibanding kayak gini gitu. Kita harus mikir ke situ sih. Tapi menurut lu Pak, dari tahun ke tahun nih mana yang paling paling pecah juga yang menurut lu gitu? Gue nggak bisa milih salah satu, tapi ada dua yang terbaik. Yang pertama itu yang retro, yang ada stand up, itu sama award kemarin sih. Iya sih, itu dua itu tuh. Tapi ya ini gue kembali retro hilang banget nih gara-gara DJ War Pak. Sampai orang nge-share kan, kemarin karena mungkin tahun baru ini kan ya. Gitu. Jadinya kayak padahal emang gue juga baru mikir gitu, ya retro tuh lebih parah itu juga. Retro juga cakep sih. Pada kita sampai bikin spanduk segala macam. Gue pikirin tadi pas retro itu persiapannya parah, lumayan mateng juga coy. Itu orang peralatannya kayak bikin event besar ya. Iya, itu kita bikin banner gede banget tuh, hampir berapa meter itu banner. Peralatan buat ini. Iya, itu parah itu. Itu udah mantep sih itu retro tuh sebenarnya. Nggak kepikiran gimana tuh waktu retro tuh. Gue nggak paham tuh Pak waktu retro. Itu gue nggak tahu siapa yang nyeletukin tahun 90-an. Gue nggak tahu siapa gitu waktu itu. Cuma ternyata pada setuju. Nah cuman kalau yang stand up gue nggak tahu ya siapa. Entah lu atau ada, gue nggak tahu tuh. Cuman emang awalnya
seingat gue emang entah gue atau siapa gitu yang bikin retro sih itu pecah. Cuman emang karena ada games, maksudnya yel-yel segala macem, itu juga lumayan seru. Dan kematangan komika pada saat itu itu lumayan. Iya. Komika awal. Oh iya. Dan skemanya juga lumayan tuh, maksudnya kencang gitu iya, ya. Itu dia tuh. Wah, cakep itu asli. Makanya gue juga karena kan lu berdua komika sebenarnya kan. Iya. Di situ udah pecah. Nah, cuman di next week lu kagak ada nih dua. Mungkin dari situ yang kita udah mikir hilang nih, karena sebenarnya intinya di stand up coy di situ. Oh iya. Menurut gue intinya di stand up pecah banget. Jadi pada saat di next year-nya kita nggak ada stand up, itu udah hilang yang ada di pikiran kita karena udah satu momen udah hilang nih. Jadi next week-nya udah nggak kepikiran ini. Nah, pada saat itu berubah ke award kan. Makanya next year-nya kepikirannya award karena lagi hangat-hangatnya gitu. Soalnya waktu kayak stand up itu emang bener-bener temanya itu stand up night ya, sampai soalnya kan dari banner gede itu nggak ada acara yang lain. Nggak ada. Cuman ya udah foto dipajang gede-gede kan. Tapi kalau misalkan event besok atau ke depannya kita ngadain komika lagi, bakalan ini nggak menurut Bang? Bisa pecah lagi karena ngulangin event yang waktu itu kan. Cuman kayak semacam throwback gitu ya. Betul. Cuman memang harus ada pembaruan. Cuman gue nggak tahu ya mau kayak gimana. Soalnya kalau misalnya konsepnya sama, takutnya garing atau enggak kebaca. Iya. Nggak pecah gitu takutnya. Gue nggak tahu harus kayak gimana sih. Cuman tapi sebenarnya kalau misalnya kayak Suca kan Suca 1, Suca 2 sebenarnya sama juga konsepnya, tapi pecah-pecah juga. Cuman karena kita orang yang sama, nggak bisa gitu kan. Kalau Suca 1 2 kan beda orang, jadi pasti kan materinya beda dong. Beda-beda. Jadi itu yang bikin pecah mereka. Cuman kalau kita kan orangnya sama. Cuman gimana caranya, entah materinya berubah kah atau kayak gimana gitu. Kan kemarin kita kira kalau di Jawa tuh Pak, itu kayaknya semuanya udah kerangkum Pak. Itu yang berat, karena kita ngabisin semua stok Pak. Iya. Ya kan dari talk show kita main, tiba dance, bener. Ya kan? Terusnya dihabisin Pak, terus gitu stand up main, terus gitu musik kayak cover gitu lah. Maksudnya hampir semuanya masuk Pak dengan endingnya. Ya, tapi pas lagi di ketika kan awal opening di Jawa tuh pecah tuh, ya kan ya. Nah langsung ke talk show. Tuh talk show gimana tuh? Apa karena penontonnya biasa aja apa gimana sih? Gue kalau talk show gue nggak tahu karena kan gue abis perform, habis itu gue naik atas. Gue kagak tahu lagi tuh perform, katanya sih sama sih pecah. Karena kan pemilihan pemainnya itu juga bintang tamunya itu cocok sebenarnya itu. Makanya emang produser ini kan dia harus benar-benar lihat, bro, siapa nih talentnya yang pas gitu loh. Itu yang agak konsepnya berarti juga benar-benar tamunya si dia nih. Nah makanya kan kalau gue bilang yang retro sampai hilang sekarang, orang nggak ngebahas retro atau foto-fotonya karena emang udah kebales sama ketutup. Satu ketutup, tempat keren. Betul. Wah itu yang benar main tuh. Jadi ntar kalau lu mau lihat tempatnya tuh di YouTube ada tuh, udah gue sharing tuh, maksudnya gambaran secara tempatnya tuh emang anjir parah gitu, cakep banget itu. Karena cuman dia cuma minusnya itu kolam renang doang sih. Iya, kolam renang. Sebenarnya kolam renang itu nggak semuanya pakai, sebenarnya anak kecil yang lebih pakai kan, tapi memang lumayan bikin sejuk aja sih, enggak sih, ada kolam renang, ada buat main-main gitu sih. Oke. Mantap. Mudah-mudahan sih. Tapi boleh juga, tapi maksudnya kita next time retro lagi sih nggak apa-apa. Maksudnya tahun depan bikin retro, asal tempatnya maksudnya cocok nih buat ini lagi, bikin stand up. Soalnya secara kalau kita ngulang juga sih, soalnya kan ada orang-orang baru nih Pak, kayak Bapak kan ada. Iya, jadi Bapak nih tahun ini kan udah beristri. Gue inget banget tuh video-video 2019 waktu itu kan kawin Januari Pak ya? Yes. Iya kan banyak tuh omongan tuh di video, jangan lupa Januari, karena kan itu udah Desember tuh udah prepare. Makanya sempat kemarin berpikir Pak, bikin yang cakep lupa nih, terakhir lu bikin event nih Pak. Maksudnya besok-besok lu sibuk lah tuh gimana tuh.
Iya, makanya kan ada orang-orang baru, setiap tahun kan pasti ada orang baru yang harus, oh dia mungkin mau tahu nih. Jadi kan orang-orang pertama yang udah ikut event kita nih. Tapi gitu. Kalau emang tahun depan ya mau stand up lagi sih, kayaknya benar-benar harus matang sih. Oh, iya. Maksudnya harus ada open mic coy. Benar. Harus ada open mic gitu. Iya. Jadi gini maksudnya nggak semena-mena di challenge buat naik panggung kan. Kalau misalnya lu di challenge doang garing, better nggak usah nih coy maksudnya. Atau disuruh revisi lagi, maksudnya ini kan tujuannya buat menghibur kan. Kalau misalnya emang sekedar buat ngomong, sekedar buat tantangan doang tapi nggak ada hiburan, akhirnya ya percuma juga. Akhirnya jadi omongan, jadi omongan. Mohon maaf nih kan. Kepanjangan lah apalah segala macam ada. Apal ini nggak jelas. Iya juga. Walaupun itu jadi hiburan juga after ini ya, after kita acara jadi hiburan juga. Iya. Enggak, sebenarnya kan faktornya ketika lu udah rapi acara, lu nggak bagus, itu kan jadi bahan gibahan juga. Maksud gue gitu. Ya lumayan sih. Ada bahan gitu. Kadang emang begitu tuh yang kemarin kepikiran. Tapi emang yang waktu stand up itu kan parah tuh, sampai waktu kita datang aja jangan ada ngomong ah. Ini buat jadi bahan nih. Parah itu. Waduh, parah itu. Parah cuy. Tapi itu cuma Indo ya? Yel stand up. Udah stand up sama ini apa fashion show awalannya itu. Setelah fashion show udah tuh. Yang waktu dipanggilin apa? Itu fashion show mau nari ya. Fashion show pas lagi mau nari ya. Lihat ini ya apa deh? Kostum-kostumnya. Iya, pas lagi. Kan dipanggilin tuh satu-satu ya kan. Itu emang kalau dibilang retro tuh nggak tau malu banget sih. Parah itu. Tapi itu beneran gue mau itu ngegas ya gue coy pas nyuruh. Waktu udah jam 7 lewat kan, udah sisa terus masih hahi pada kan. Iya. Kapan nih kelar nih? Sampai pada tidur juga, emak tidur, sayang banget nggak ngelihat. Iya, itu emang kadang yang di-preparein banget tuh ya emang waktu sih. Kayak kalau kemarin tuh yang 2019 di Jawa sempat kitanya yang lama tuh Pak. Iya. Yang teknisi ini belum kelar, wah nih orang udah pada kumpul. Iya. Ini teknikal masih belum sempurna tuh. Tapi itu kita udah mateng masalah waktu. Waktu udah semua karena satu faktor emang tempat juga emang cakep dari Pak. Jadi kan orang tuh, duduk sana, kita udah setting makanan di sini sambil makan sambil nonton, emang gitulah. Ya paling gitu aja lah Pak. Siap. Ya mudah-mudahan nih kedepannya mantap lagi nih. Terutama sih yang deket-deket ini nih Pak. Event besok ya. Masukannya lah Pak kalau buat keluarga apalah gitu. Ya benar nih masukannya nih. Biar nanti keluarga kita paham nih, oh jadi harus ikutin konsepnya. Nah ya. itu dia Pak, maksudnya berjalan lancar. Jadi jangan ngeyel aja. Jangan ngeyel. Emang siapa sih? Jangan ngeyel deh. Sebenarnya ini bukan buat perorangan ya, tapi buat keseluruhan ya. Maksudnya kan kita buat hiburan sebenarnya, dan kita ini yang bikin event ini lumayan ngabisin banyak waktu buat mikir, buat apa segala macem lah. Jadi ya tolong hargai juga perjuangan kita juga. Jadi tinggal ikutin flow-nya aja. Kalau emang disuruh ini ikut. Karena kalian harus yakin kalau emang acara ini bakal pecah gitu. Jadi ikutin flow-nya. Udah ikutin, mau disuruh apa udah ikutin aja, nggak usah ribet, ikutin aja, lo kan have fun pada waktunya. Iya mantap, cakep. Sebenarnya itu hiburan tuh dari lo buat lo. Jadi kalau lu nya nggak ikut ya nggak bakal jadi enak gitu doang sebenarnya. Yo, thank you ya semuanya Bro Imam, thank you. Terima kasih atas waktunya. Semoga kerjaannya lancar terus Bro. Jangan lupa subscribe DJ Family. like, share, comment. Thank you.